Aku pikir uang 100 juta per bulan bisa menebus segalanya. Rasa sakit, kehilangan, bahkan kehinaan. Tapi bukan aku yang menguasai uang itu, melainkan uang yang perlahan menguasai aku. Aku yang dulu hanya ingin hidup tenang, kini terjebak dalam cinta yang salah, di bawah bayang-bayang senjata dan rahasia berdarah. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe dan berikan komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berakhir sejauh ini dari rumah. Namaku Rani, seorang relawan kemanusiaan asal Indonesia. Aku datang ke tanah yang porak-poranda oleh konflik dengan satu niat sederhana, membantu siapapun yang terluka, siapapun yang kelaparan. Tapi di tanah ini, kebaikan seringkali berbaur dengan bahaya. Hari itu aku bertemu dia, Daniel, seorang tentara Israel yang seharusnya menjadi musuh, tapi matanya berbeda. Bukan dingin, bukan penuh kebencian, melainkan kami bertemu di sebuah pos medis. Setelah ledakan menghantam pasar, ia menolong seorang anak kecil yang hampir tak bisa bernapas. Sejak saat itu, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Hubungan kami berjalan diam-diam. Dunia akan mengutukku jika tahu aku mencintai seorang tentara yang dianggap penjajah. Tapi cinta kadang tak peduli arah mana yang benar. Dalam setiap tatapan, ada damai yang tak pernah kutemukan di tengah suara sirene dan teriakan. Suatu malam, di antara cahaya lilin dan suara pesawat yang terbang rendah, Daniel berkata lirih, "Rani, menikahlah denganku, aku akan melindungimu. Kau akan hidup nyaman. Cukup segalanya. Aku akan memberimu 100 juta rupiah setiap bulan." Aku terdiam lama. Uang itu cukup untuk melunasi semua utang keluarga, membangun rumah untuk ibu, dan menyelamatkan adikku yang sedang sakit. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa aku jelaskan. Kupandangi matanya. Ia tak terlihat seperti pria yang sedang berbohong, tapi juga bukan pria yang benar-benar bebas. Ada beban di sana. Sesuatu yang disembunyikan. Malam itu aku menatap langit yang dipenuhi asap, mencoba menimbang antara cinta dan logika, antara keinginan dan dosa. Dan akhirnya, aku berkata pelan, "Kalau aku setuju, apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri?" Daniel menatapku lama, lalu menjawab, "Mungkin tidak sepenuhnya, tapi aku berjanji, kau tidak akan menyesal." Aku tak. Ternyata malam itu bukan awal kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah kutukan yang tak pernah berakhir. Pernikahan kami berlangsung diam-diam di sebuah ruangan kecil di markas yang dijaga ketat. Tak ada musik, tak ada bunga, hanya selembar kertas perjanjian dan tatapan yang terasa berat. Daniel mengenakan seragamnya. Aku memakai gaun putih sederhana yang dipinjam dari perawat kamp. Saat cincin melingkar di jariku, aku tahu sesuatu dalam diriku telah berubah selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang aneh. Aku tinggal di rumah megah di pinggir kota Yerusalem. Semua serba lengkap, pakaian, makanan, bahkan pengawal pribadi. Setiap bulan, uang benar-benar masuk ke rekeningku. Jumlah yang membuat siapapun mungkin iri. Tapi di tengah segala kemewahan itu, aku justru merasa kosong. Daniel tetap lembut padaku. Ia memperlakukanku dengan hormat. Tapi kami seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Ia pulang larut malam, sering diam, dan setiap kali aku bertanya di mana ia bertugas, jawabannya selalu singkat, "Itu rahasia, Rani. Jangan tanya terlalu jauh." Aku mulai terbiasa tidur sendirian di meja makan. Hanya ada 2 piring yang jarang sekali terisi bersamaan. Suatu kali, aku mendapati darah kering di ujung lengannya. Aku bertanya, tapi ia hanya tersenyum hambar. Aku hanya jatuh, tidak apa-apa. Namun dalam diam, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan napas tersengal, menatap kosong ke dinding, seolah sedang melihat bayangan masa lalu yang menghantuinya. Aku ingin memeluknya, tapi jarak di antara kami seperti tembok tak kasat mata. Dan setiap kali uang itu masuk ke rekeningku, perasaanku campur aduk antara syukur dan takut. Syukur karena keluarga di Indonesia hidup lebih baik. Tapi takut karena aku tidak tahu dari mana uang itu sebenarnya berasal. Di hadapan orang, aku terlihat seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti boneka yang dibeli mahal cantik dari luar, tapi mati di dalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah harga dari kenyamanan ini adalah jiwaku sendiri?
Hari itu, aku sedang merapikan meja kerja Daniel. Biasanya aku tak pernah berani menyentuh dokumennya. Tapi ada satu map hitam yang terbuka sedikit dan rasa penasaranku menang. Di dalamnya ada daftar nama, foto, dan beberapa catatan dalam bahasa Ibrani. Sebagian bisa kuterjemahkan dari potongan kalimat yang ku tahu. Dan saat melihat salah satu nama, tubuhku langsung gemetar. Itu nama seorang anak kecil dari kamp pengungsian, tempat dulu aku bertugas. Anak itu hilang beberapa bulan lalu. Aku masih ingat wajahnya. Suaranya yang lembut saat meminta air. Tapi di daftar itu, di sebelah namanya, ada tanda centang merah dan kata selesai. Tanganku bergetar. Aku menatap map itu lama, mencoba menolak kenyataan yang menampar keras pikiranku. Apakah Daniel, orang yang bertanggung jawab atas semua itu? Saat Daniel pulang malamnya, aku tak bisa berpura-pura lagi. Daniel, apa kau mengenal nama-nama ini? Tanyaku pelan, menahan air mata. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada datar, "Kau tidak seharusnya melihat itu, Rani." Aku mendesaknya, dan akhirnya ia menghela napas panjang. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Kalimat itu menusuk. Ia tidak menyangkal, tidak membela diri. Aku ingin berteriak, ingin memukulnya, tapi tubuhku lemas. Bagaimana mungkin pria yang memelukku setiap malam adalah orang yang menghapus nyawa anak-anak tak bersalah? Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tanganku yang kini terasa kotor. Setiap lembar uang yang kuterima, tiba-tiba terasa seperti beban, seolah di balik setiap angka ada nyawa yang menjerit, meminta keadilan. Sejak hari itu, aku mulai menjauh dari Daniel. Setiap senyumnya terasa palsu. Setiap sentuhannya membuatku ingin lari. Tapi, aku tahu, aku tidak bisa begitu saja pergi. Rumah ini penuh penjaga, dan aku hanyalah wanita asing di negeri yang tak lagi kupercaya. Dalam diam, aku mulai merencanakan sesuatu. Elarian, sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, aku tak lagi menatap Daniel dengan cara yang sama. Setiap kali ia pulang, aku pura-pura sibuk, pura-pura tersenyum. Tapi jauh di dalam dada, jantungku selalu berdebar tak karuan. Aku takut bukan hanya pada dirinya, tapi pada diriku sendiri yang masih menyimpan perasaan untuknya. Aku tahu, aku harus pergi. Tapi bagaimana caranya? Rumah ini dijaga ketat, dan semua komunikasiku diawasi. Hingga suatu hari, aku bertemu Elior, seorang wartawan asing yang datang meliput misi kemanusiaan. Ia tahu siapa aku, istri seorang tentara bayangan. Dengan suara bergetar aku menceritakan segalanya, dan ia berjanji akan membantuku keluar dari negeri ini diam-diam. Rencana kami sederhana, tapi berisiko. Malam hari, melalui jalur pengungsian di perbatasan, aku menulis surat terakhir untuk Daniel, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk berpamitan tanpa suara. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohonganmu. Aku ingin pulang, meski tanpa nama, tanpa uang, tanpa kau. Malam pelarian itu, langit mendung, udara begitu dingin. Aku membawa tas kecil berisi pakaian dan salinan paspor. Tapi sebelum langkahku menembus gerbang belakang, suara langkah sepatu terdengar dari belakang. Daniel berdiri di sana, diam, tapi tatapannya menusuk dalam. Kau pikir bisa pergi begitu saja, Rani? Suara itu pelan, tapi tajam seperti pisau. Aku menahan air mata, menatapnya balik. Aku tidak bisa hidup dengan uang dari luka orang lain, Daniel. Aku tidak bisa. Ia mendekat perlahan, lalu berkata dengan lirih, hampir berbisik, kalau kau keluar dari sini, mereka akan memburumu. Tapi kalau tetap di sini, aku yang akan menghancurkanmu perlahan. Sudah 2 tahun sejak aku meninggalkan tanah itu. Kini aku kembali ke Indonesia, tinggal di kota kecil dekat laut, jauh dari kebisingan dunia. Orang-orang mengira aku hanya perempuan biasa yang bekerja dari rumah. Tak ada yang tahu masa laluku. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam aku masih menunggu suara yang tak akan pernah datang lagi. Yang aneh, uang itu masih datang. Setiap awal bulan, tepat tanggal yang sama, rekeningku menerima 100 juta rupiah. Tanpa nama pengirim, tanpa pesan, tanpa jejak. Awalnya aku mengira itu kesalahan bank, tapi tidak pernah berhenti, selalu jumlah yang sama. Selalu tepat waktu. Setiap kali notifikasi itu muncul di layar ponselku, aku hanya bisa menatap lama. Bukan bahagia,
Tapi yang seolah setiap lembar uang itu membawa bayangan Daniel. Menatapku dari kejauhan. Aku pernah mencoba menutup rekening, tapi tak pernah berhasil. Bahkan saat aku membuka rekening baru, uang itu entah bagaimana tetap menemukan jalannya. Kadang aku berpikir, mungkin Daniel masih hidup, mungkin ia membelot, hidup di bawah nama lain, dan mengirim uang itu sebagai bentuk janji atau mungkin sebagai pengingat bahwa aku pernah menjadi miliknya, bahwa aku pernah menjual sebagian jiwaku demi uang yang kini terasa seperti kutukan. Aku tidak lagi bisa mencintai siapapun. Setiap pria yang mendekat selalu kuanggap bayangan dari masa lalu. Setiap tawa terasa palsu. Setiap kebahagiaan terasa berdosa. Malam-malamku dipenuhi mimpi tentang langit asing, tentang suara yang memanggilku lembut dari balik kabut. Kau bahagia sekarang, Rani? Aku tak pernah bisa menjawab. Mungkin karena kebahagiaan itu sudah lama mati di hari aku menandatangani perjanjian pernikahan itu. Kini, aku hanya hidup untuk menebus. Sebagian uang itu kusumbangkan diam-diam ke lembaga kemanusiaan. Berharap Tuhan melihat niatku meski penuh dosa. Dan setiap kali aku menatap cincin di jari manisku yang masih kupakai, aku sadar. Meski perang di luar telah usai, perang di dalam diriku belum pernah berakhir.